Manusia yang sudah merasakan hakikat iman itu ada rasanya dalam hati, terjadi perubahan-perubahan dalam hati. Kalau hakikat daging rasanya enak, tapi kalau gambar daging tidak bisa dimakan. Maka yang sama-sama kita harapkan bagaimana kita mendapatkan hakikat iman. Supaya kita mendapatkan hakikat iman itu caranya bagaimana? Maka untuk mendapatkan daging, maka kita bisa pilih pakai spidol, bisa pakai pena, bisa ditulis, digambar. Maka pakai foto pun juga bisa kalau sekadar mendapatkan gambar daging. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ingin mendapatkan daging yang sebenar-benarnya daging, kita tidak bisa pilih-pilih harus menyembelih ayam atau daging hanya satu-satunya itu. Tidak bisa mendapatkan daging dengan foto, dengan pena, dengan tinta, digambar dan sebagainya. Nggak bisa harus kita menggambar bagaimana daging tersebut. Jika kita ingin daging yang sesungguhnya, maka kita harus menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi, kan seperti itu. Maka kita dapat ayam atau daging ayam yang sesungguhnya. Kemudian saudaraku, kita ingin mendapatkan iman, begitu juga nggak bisa pilih-pilih cara. Kalau kita ingin mendapatkan hakikat iman ini harus ikut cara yang asli, yakni cara baginda Rasulullah SAW, yakni yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau nggak ikut dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi, tidak mungkin mendapatkan hakikat iman. Paling-paling kita hanya mendapatkan gambar iman. Kalau mau hakikat iman atau iman yang sesungguhnya, harus praktek dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudaraku, kalau kita ingin beras yang asli, maka kita akan nanam padi, lalu diairi, dipupuk dan sebagainya. Ditunggu 4 bulan, maka keluar padi, kemudian dikeringkan, ditumbuk jadi beras. Kita mau beras tapi tumbuhnya tidak lewat padi. Saya ingin beras yang keluar dari yang lain, yang keluar dari kambing. Kalau beras yang keluar dari kambing namanya bukan beras, itu menjadi kotoran sudah. Beras itu hanya akan keluar dari pohon padi. Setelah ditanam, diairi, dipupuk, ditunggu 4 bulan, baru dapat padi. Maka begitu juga untuk mendapatkan iman yang hakiki, iman yang sesungguhnya, harus ikut dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat mendapatkan iman yang sesungguhnya karena mereka mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kalau tidak ikut contoh daripada Rasulullah SAW, tidak akan mendapatkan hakikat iman yang sesungguhnya. Kalaupun dapat iman, itu pun iman yang lemah. Kalau kita ikut contoh Rasulullah SAW dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah, kita akan mendapatkan iman yang kuat. Maka yang dicontohkan Rasulullah SAW supaya orang itu iman dengan yang sesungguhnya itu bagaimana? Yang pertama kali, pokok-pokok muzakarah iman, senantiasa mendengarkan, duduk dalam halakoh iman, kemudian membicarakan pentingnya perkara iman, merenungi, memikirkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya rukun iman yang 6 harus senantiasa dimuzakarahkan, diucapkan, didengarkan, disampaikan, dipahami, direnungi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini belajar sejarah ahlul iman. Senantiasa kita mendengarkan mengenai cerita-cerita orang-orang ahli iman, yakni para nabi, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana untuk mendapatkan hakikat iman itu? Mencari pengalaman iman. Bagaimana mendapatkan pengalaman iman? Perlu kita terjun istiqomah dalam perjuangan Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW yang dicontohkan, yakni dakwah ilallah, dakwah mengajak umat taat kepada Allah, langsung mendatangi umat, bukan didatangi umat, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bermujahadah, dengan bersusah payah. Maka yakinilah dengan cara itu kita akan mendapatkan pengalaman iman, kemudian kita mendapatkan hakikat iman.